Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini Tara Elbar Ministries akan sharing tentang bagaimana meminta kuasa Tuhan Yesus mengubah anak bermasalah menjadi berkat. Saudara, pasti semua orang tua ingin anak-anak yang luar biasa, berbudi, berbakti pada orang tua, dekat pada Tuhan, dan pada waktunya kelak menjadi anak-anak mapan mandiri, menjadi harapan masa depan orang tua. Kalaupun terlalu muluk mengharapkan memiliki anak yang luar biasa, setidaknya menjadi anak-anak yang baik-baik saja, mampu bertanggung jawab pada dirinya sendiri kalau tidak mampu menyokong orang lain. Saudara, semua orang tua pasti ada kecemasan saat membesarkan anak-anak. Tidak peduli latar belakang keluarga, entah miskin, kaya, dan bahkan sangat kaya. Ketika anak-anak masih kecil, kekhawatiran orang tua merawat anak-anak itu agar anak-anak tidak sakit. Ketika mereka bermain, jangan sampai cedera. Lalu agar nafsu makan mereka normal dan tidak rewel. Tetapi ketika anak sudah beranjak dewasa, kekhawatiran orang tua berubah, bahkan bertambah. Orang tua takut anak-anak salah pergaulan, menjadi anak pemberontak, dan melakukan perbuatan yang mendatangkan masalah. Semakin dewasa anak, bahkan ketika mereka sudah menikah dan sudah bekerja pun, orang tua masih saja khawatir. Orang tua khawatir rumah tangga anak-anaknya gagal dan pekerjaan mereka mendatangkan tekanan berat bagi anak-anaknya. Semua kekhawatiran orang tua tentu saja beralasan kuat, karena orang tua melihat apa yang terjadi di sekeliling mereka. Banyak contoh kegagalan yang bisa terjadi pada siapa saja. Anak yang mulanya baik-baik saja, bahkan tergolong anak hebat, sehingga tampak tidak ada kemungkinan bisa gagal, ternyata dalam hitungan jam atau hari bisa jatuh dalam kegagalan yang tidak terselamatkan, hingga menghancurkan masa depan yang seharusnya tergambar sejahtera. Saudara, bagi orang tua, anak-anak yang tidak bermasalah, mapan, bahkan yang termasuk hebat saja, tetap bisa membuat orang tuanya was-was. Apalagi yang memang sejak awal sudah menunjukkan perilaku bermasalah, misalnya pemberontak, pemabuk, pencandu obat-obatan terlarang, terlibat tindakan kriminal, dan sebagainya. Sudah jelas gambaran masa depan anak-anak bermasalah seperti ini. Besar kemungkinan akan gagal. Kemungkinan terjerat hukum, bahkan celaka. Masa depan suram anak-anak inilah yang sangat ditakuti setiap orang tua. Beragam cara orang tua membesarkan anak-anaknya dan melindunginya, karena ingin menjamin agar anak-anak mereka bermasa depan emas. Bagi keluarga yang mampu secara finansial, mereka sudah memasukkan anaknya dalam program-program pengembangan diri hingga yang berbiaya sangat mahal. Lalu, bagi keluarga yang tergolong lemah finansialnya, bagaimana? Kalau untuk makan sehari-hari saja kesulitan, apalagi untuk membiayai program-program pengembangan diri yang berbiaya mahal. Tapi saudara, adakah dari kita yang bisa menjamin bahwa anak-anak yang sejak dini sudah disiapkan dengan sangat baik pasti terjamin kesejahteraan masa depannya kelak? Di tengah-tengah perjalanan kehidupan anak-anak,
bisa saja terjadi hambatan-hambatan yang tidak terduga. Ingat saudara, apa yang tersurat di dalam Alkitab, yaitu di 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8, yang bunyinya begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Alkitab menuliskan, iblis itu berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Bila lengah sebentar saja, maka bisa terjerat. Lawan kata lengah adalah berjaga-jaga dengan waspada. Begini saudara, saya memberikan gambaran bagaimana yang dimaksud dengan berjaga-jaga dengan waspada, yaitu seseorang yang selalu mengawali harinya di pagi hari dan menutup harinya di malam hari dengan berdoa, membaca Alkitab dan merenungkannya. Dia menjalani hari-harinya sesuai kebenaran firman Tuhan, yaitu menghindari perbuatan dosa dan melakukan yang diperintahkan Tuhan. Lalu bagaimana seseorang tahu kebenaran dan perbuatan dosa itu? Ada banyak orang yang minta dilihat, diterawang secara rohani. Apakah ada hal-hal di dalam kehidupannya yang tidak dikenan Tuhan sampai membuat hidupnya selalu dalam penderitaan atau selalu dalam masalah? Misalnya mereka katakan begini, tolong lihat saya ini jika saya telah berbuat dosa. Atau apakah saya ini menyimpan barang-barang yang dikutuk Tuhan, saya siap membuangnya. Saya sudah capek hidup susah begini. Bahkan ada yang mengatakan, saya sudah minta bantu pendeta ini itu mencari yang bisa melihat kami secara rohani. Karena kami mau hidup dekat dengan Tuhan. Tapi saya belum mendapatkan pendeta yang pas, makanya saya belum terlepas dari persoalan saya ini. Aduh saudara, saya sampai mengaduh mendengar pernyataan-pernyataan seperti itu tadi. Dan memang sangat sering saya dengar. Itu disampaikan langsung kepada saya. Coba saja, tanyakan saja pada orang-orang yang berkeluh seperti itu. Apakah mereka rutin membaca Alkitab setiap hari? Kebanyakan mereka bahkan tidak ada Alkitab di rumahnya. Saudara, di dalam Alkitab sudah dituliskan dengan gamblang bagaimana meraih berkat. Sudah sangat jelas apa yang tidak disukai Tuhan dalam kehidupan manusia. Tidak usah repot-repot mencari pelihat untuk mengetahuinya. Mulailah hidupmu dengan mengakui semua kesalahan, memohon ampun dan meminta Roh Kudus membebaskan dari ikatan-ikatan kutuk leluhur. Buanglah benda-benda yang menjadi jalan iblis masuk dalam kehidupanmu. Misalnya benda-benda keramat. Biasanya dalam hal ini banyak orang enggan karena barang-barang keramat itu biasanya mahal harganya dan barang antik. Alasan lainnya karena itu peninggalan leluhur untuk mengenang leluhur. Saudara, tekunlah berdoa, membaca Alkitab dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari, meskipun sering kali tantangannya berat. Inilah gambaran orang yang berjaga-jaga agar tidak ditelan iblis. Saya juga memberikan gambaran bagaimana orang yang lengah. Tentu saja tantangan hidup bisa membuat lelah, tertekan, dan kebingungan. Saat seperti ini seharusnya kita segera meninggalkan kesibukan walaupun sebentar
berdoa dan meminta kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Tetapi kebanyakan orang yang larut dalam beban mengalihkan rasa tertekan dengan cara semakin menjauhkan diri dari Tuhan dengan beralasan tidak sempat berdoa, tidak konsentrasi beribadah, perasaan kosong, tidak ingin membaca Alkitab, bahkan mengalihkannya pada obat-obatan atau minuman keras. Tindakan ini mungkin hanya sebentar, tapi bisa menjadi kebiasaan, akhirnya semakin jauh dari Tuhan, dan sebaliknya semakin terlena dengan keduniawian. Tapi saudara, tidak hanya tekanan atau masalah hidup lainnya yang membuat orang bisa lengah. Yang bisa membuat orang lengah juga kesuksesan. Banyak juga orang yang dulunya sangat akrab dengan Tuhan semasa hidupnya sedang terhimpit kesulitan. Tetapi ketika telah dilimpahi berkat, mereka semakin menjauh dari Tuhan. Dalihnya karena sibuk menjaga dan mengelola berkat yang telah Tuhan berikan. Jadi tidak sempat berdoa, tidak sempat melayani, tidak sempat semua yang dulu sering dilakukan dalam kuasa Tuhan. Inilah gambaran orang yang lengah. Anak-anak yang sekalipun sudah mapan, justru orang tua harusnya semakin gencar mendoakan anak-anaknya. Saudara, saya mengalami tantangan ketika anak-anak saya dinyatakan bermasalah di sekolah. Saya sering dipanggil ke sekolah mereka. Nilai rapot mereka sangat buruk, bahkan terancam tidak naik kelas. Saya sertakan juga mereka mengikuti macam-macam kelas private. Itu juga tidak membantu. Sebenarnya mereka tidak nakal. Mereka bersikap cukup manis dan santun pada siapa saja. Tetapi mereka malas mengikuti pelajaran di sekolah. Saya sebagai orang tua tunggal, karena ayah mereka sudah meninggal sejak mereka kecil, tentu saja sangat tertekan. Saya seorang guru. Saya telah mengajar dan membimbing murid-murid saya dengan profesional hingga menjadikan mereka berprestasi sampai ke tingkat internasional. Saudara bisa bayangkan bagaimana sakitnya perasaan saya sementara anak-anak saya sendiri tidak berhasil saya bimbing terutama di pelajaran. Saya tentu saja khawatir bagaimana masa depan anak-anak saya jika saya biarkan larut apa adanya. Mulailah saya introspeksi kehidupan kami untuk menyusun apa saja yang harus saya lakukan untuk membenahi ini semua. Saya mengingat sejak saya hamil, saya selalu mengurapi anak saya sejak janin sesuai Mazmur 139 dan juga saya mengurapinya dengan nas-nas Alkitab yang lain. Tetapi yang sering saya lakukan itu sesuai Mazmur 139 ini, yaitu doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Isinya saya ambil dari ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Hingga mereka lahir dan perkembangan mereka sehari-hari, selalu saya doakan dengan mengucapkan kata-kata berkat bagi mereka. Bahkan saya mengajak mereka berdoa sejak mereka masih balita. Ketika mereka sudah mulai bisa membaca, saya meminta mereka bergiliran membaca Alkitab, walaupun sambil mengeja karena belum lancar membaca.
Dan anak-anak juga saya ajak aktif di gereja. Dan anak sulung sudah menjadi pemain musik di gereja sejak masih umur 4 tahun, masih balita. Saya juga berusaha memelihara kehidupan pribadi saya agar tidak menutup jalan berkat. Saya tidak pernah memarahi mereka dengan kata-kata sumpah atau kutuk. Jika saya memang harus marah, maka saya akan katakan pada topik persoalannya agar mereka tidak melanggar aturan tanpa kata-kata kutuk, kata-kata yang membuat mereka depresi. Saya memang menjaga agar tidak menafkahi keluarga dengan pendapatan yang tidak dikenan Tuhan, misalnya dari hasil suap, korupsi, atau sejenisnya. Tapi kenapa masih ada masalah? Karena saya tidak menemukan kesalahan atau karena saya tidak menyadarinya, maka saya tidak mau membuang energi mencari-cari di mana salahnya. Saya justru semakin terdorong untuk bertindak positif saja. Lalu saya menuliskan nama kedua anak saya di kertas. Setiap hari saya menumpangkan tangan. Ini yang saya ucapkan setiap saya menumpangkan tangan di atas kertas yang sudah saya tuliskan kedua nama mereka. Dengan kuasa nama dan darah Tuhan Yesus, saya menolak kebodohan, kemalasan, pemberontakan, dan segala yang berasal dari iblis. Di sini saya menyebutkan kedua nama anak saya. Tuhan memberi mereka kepintaran, kecerdasan, hikmat, dan akal budi. Selain itu, yang terutama yang saya lakukan mengajak mereka berdoa bersama, lalu menumpangkan tangan saya pada mereka dan mengucapkan kata-kata berkat. Mereka berdua juga terlatih untuk berdoa sendiri. Saudara, kemudian setelah mereka duduk di bangku SMA, artinya sudah bertahun-tahun kemudian, anak-anak mulai menunjukkan perubahan. Yang sulung selalu peringkat 1 di kelas, menguasai bahasa asing dengan fasih, mengikuti seminar-seminar internasional dan diberi penghargaan sebagai presenter termuda, hingga kuliah pun harus terus mencetak prestasi dan mendapatkan beasiswa. Dan sekarang sehari-hari bekerja sebagai manajer penerbitan pada perusahaan penerbitan yang saya dirikan. Dia sebagai penulis dan editor buku-buku ilmiah dan juga dikontrak untuk menulis di perusahaan penerbitan asing lainnya. Dia banyak sekali menghasilkan buku-buku selain sebagai peneliti. Dan meskipun sangat sibuk sebagai penulis dan editor, dia tetap melayani di gereja sebagai pemain musik dan membantu saya melayani di Tara Elbar Ministries. Perubahan yang paling signifikan juga terjadi pada anak bungsu saya. Dia yang dulu tidak dianggap, dihina karena nilai-nilainya merah, terutama pelajaran matematika, sekarang dia justru menjadi pengajar untuk tingkat SD hingga SMA di bidang matematika dan bahasa Inggris. Dia melatih anak-anak yang akan ikut Olimpiade Matematika. Dia juga mendampingi saya menulis buku-buku pelajaran dan melayani sambil kuliah. Dan IP-nya pun mencapai 4. Sehari-hari, anak-anak saya sibuk di lembaga penelitian yang saya dirikan. Sebagian besar pekerjaan telah saya serahkan pada mereka dan sejak usia mereka 16 tahun, saya sudah percayakan memimpin pekerjaan di kantor kami. Saudara, saya sungguh melihat kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa mengubah anak-anak saya. Sedikit pun saya tidak bisa menyangkalnya. Seperti nyanyian merdu di telinga saya ketika mendengar anak saya mengatakan belajar matematika itu menyenangkan. Padahal itu yang membuatnya dulu dianggap bodoh. Saudara, saya melihat mereka belajar dan bekerja dengan sukacita, seperti melihat perbedaan langit dan bumi, membandingkan mereka dulu dan sekarang. Sekali lagi, ini hanya karena kuasa Tuhan.
Saya tidak ingin lengah sedikit pun. Demikian juga saya memberitahu mereka agar tetap bersandar pada Tuhan Yesus. Dalam pelayanan kami di Tara Elbar Ministries, banyak anak-anak bermasalah yang dibawa kepada kami untuk didukung meminta belas kasihan Tuhan mengubah mereka. Puji syukur, sebagian besar anak-anak bermasalah itu telah diubah Tuhan menjadi anak-anak yang diberkati. Saudara, jika ada anak-anakmu yang bermasalah, janganlah putus asa dan hancur. Jangan mengutuk dan menyumpah mereka karena kekecewaan dan amarah. Bawalah pada Tuhan Yesus yang berkuasa mengubahnya. Kami selalu mendukung dalam proses meraih kuasa Tuhan mengubahnya. Silakan hubungi kami di Tara Elbar Ministries. Kami tidak memungut bayaran apapun. Tuhan telah memberi kami dengan cuma-cuma, maka kami pun memberi dengan cuma-cuma. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita semua. Salam kami dari